Halo sahabat Indonesia, kembali lagi di Podcast Semesta, podcast Selasa mengenal Indonesia kita. Di pekan ke-8 ini kita akan membahas tentang Provinsi Bangka Belitung. Di depan saya sudah ada narasumber dari Provinsi Bangka Belitung. Namun sebelumnya kita akan tes dulu bahwasanya dia itu merupakan orang asli dari Bangka Belitung atau tidak. Oke, yang pertama, siapa nama Gubernur Provinsi Bangka Belitung? Bapak Dr. Haji Erzaldi Rosman Johan, SEMM. Ya, betul. Di mana ibu kota Provinsi Bangka Belitung? Ibu kotanya di Kota Pangkal Pinang. Pangkal Pinang. Oke, betul. Berapa jumlah kabupaten atau kota di Provinsi Bangka Belitung? Jumlahnya ada 7, ada 6 kabupaten, 1 kota. Oke, betul. Apa makanan khas di Provinsi Bangka Belitung? Makanan khasnya ada lempah kuning, lempah darat, adapun snack-snack rumahan, snack-snacknya getas, kericu, kemplang, dan lain-lain. Terasi juga. Banyak juga ya. Oke, terakhir nih, apa tarian terkenal di Provinsi Bangka Belitung? Ada tari sambut dan tari campak. Oke, betul sekali ternyata. Dia merupakan orang asli dari Bangka Belitung, jadi tidak heran lagi karena sudah bisa menjawab pertanyaan dari saya sendiri. Baik, dipersilakan perkenalan. Kalau lebih akrab lagi kayaknya pakai bahasa Bangka aja ya. Iya toh, harus tetap menjaga kelestarian budaya. Baik, dipersilakan. Perkenalkan, namaku Rini Ekasari dari Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Itu artinya apa? Coba diterjemahkan. Perkenalkan namaku, perkenalkan nama saya, Ya. Rini Ekasari dari Kota Pangkal Pinang. Oh, dia berarti merupakan orang asli ibu kota provinsinya sendiri yaitu Pangkal Pinang ya. Oke, baik. Begini yuk. Saya akan panggil Ayu aja kan karena panggilan buat putri dari Bangka Belitung khususnya itu Ayu namanya. Jadi begini yuk. Jadi Yori akan melontarkan beberapa pertanyaan seputar Bangka Belitung. Perihal tentang benar atau salah yang memang informasi yang memang Yori dapatkan dari internet atau misalkan dari referensi-referensi lain seperti itu. Oke. Yang pertama, Provinsi Bangka Belitung itu merupakan penghasil timah terbesar di Indonesia. Coba benar atau salah itu? Benar sekali, karena timah itu memang hasil tambangnya dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Indonesia itu merupakan negara penghasil timah terbesar kedua di dunia. Dan timahnya itu 80% dari Bangka Belitung. Nah, jadi timahnya itu kan termasuk sangat berpengaruh di bahan-bahan logam di bahan elektronik, transportasi, nah gitu. Jadi timah tuh banyak kegunaannya juga. Terus Yori pernah baca dalam sebuah artikel tuh bahwasanya timah dari bubble itu bahan dasar dari smartphone. Itu betul? Betul. Karena yang saya tahu tuh kayak produk dari Sony, dari Nokia, itu tuh dari bubble katanya. Iya. Dan sepertiga timah di dunia ini katanya tuh dari bubble. Oh, berarti itu ibaratkan kalau misalkan bubble udah perusahaannya udah bangkrut dan itu tuh bakal berpengaruh terhadap produksi smartphone. Iya. Berarti bisa jadi. Harusnya kita bangga pemirsa karena ternyata bahan dasar dari smartphone yang dibuat oleh seluruh negara itu salah satunya ada di bubble, yaitu penyuplai timahnya itu sendiri. Oke. Baik, yang kedua, bubble juga terkenal dengan penghasil lada terbesar di Indonesia. Coba dijelaskan. Betul sekali. Lada putih atau yang orang Bangka itu sebutnya sahang, itu tuh bukan hanya terbesar kan, tapi terbaik juga di Indonesia. Karena lada putih ini kan cocok kan ditanam di Bangka Belitung. Jadi dari zaman Belanda itu yang mana negara-negara lain kan waktu itu lada putih sebagai primadona lah, kan, sebagai bumbu masak di dapur gitu. Jadi kualitasnya itu terbaik karena rasa pipernya lebih terasa dari daerah lain gitu. Jadi yang kualitasnya itu juga bersaing dengan negara Vietnam. Oke, berarti orang bubble itu suka yang pedas-pedas atau misalkan orang bubble itu pedas-pedas? Enggak lah. Tapi baik-baik loh. Oke. Nah, selanjutnya, benar atau salah? Pangkal Pinang itu merupakan ibu kota provinsi terkecil di Indonesia. Coba bisa jelaskan? Mungkin benar ya, karena provinsi Bangka Belitung itu nggak sebesar provinsi yang lain. Jadi
kami itu provinsi kepulauan, ibu kotanya di Pangkal Pinang, Ya. termasuk provinsi baru juga dari tahun 2000 diresmikan. Ya. Nah, luas sekitar Pangkal Pinang itu juga nggak seluas kota lain kayak di Jakarta kan, Iya. kota besar seperti itu kan. Nah, terus lagi saya pernah nih Kang, Iya. jadi pernah jalan ke provinsi lain itu rasanya satu kecamatan mereka kayak satu kabupaten aku. Nah, Oh, pantes. rasanya kayak memang lebih kecil memang nyatanya lebih kecil provinsinya dari daerah lain. Jadi ibu kotanya juga memang kecil. Oke, ini ada yang hal unik juga nih di Benar atau Salah yang selanjutnya nih. Katanya di Babel itu mempunyai pemakaman terluas dan terbanyak di Indonesia, dan khususnya tempatnya itu ada di Pangkal Pinang. Bayangin kan, merupakan ibu kota terkecil tapi mempunyai pemakaman terluas dan terbanyak di Indonesia. Itu bagaimana pembagiannya? Apakah dalam satu ibu kotanya itu pemakaman semua, atau misalkan ada penjelasan lain dari orang Babelnya sendiri? Gimana? Coba jelaskan. Enggak lah ya, enggak seluruh wilayah Pangkal Pinang itu dari makam. Nah, makam ini nih makam Cina gitu kan. Oh, makam Cina. Makam Tionghoa, orang Tionghoa. Tionghoa. Nah, kalau orang Bangka tuh sebutnya pendem Cina. Oh, pendem Cina. Nah, memang luas, ada suatu daerah itu yang luas. Jadi waktu kalau kita tuh naik mobil dari bandara ke pusat kota tuh ada sisi kanan sebelah kanan tuh semuanya pemakaman semua. Jadi pemakamannya pun kalau pemakaman itu kan besar kan, Iya. kan kuburan orang Tionghoa itu kan. Nah, jadi itu pun udah luas sekitar berapa ratus hektar kan gitu. Berarti ratusan hektar ya. Terus, Kirain dalam ibu kota provinsi Pangkal Pinang itu pemakaman semua. enggak. Cuma kalau yang pemakaman itu kebetulan satu area gitu. Oh, satu area. Oke. Baik nih, untuk pertanyaan seputar benar atau salah Yori sudah lontarkan ke Ayu ini. Sekarang Yori ada tambahan nih pertanyaan berdasarkan yang sering dipertanyakan mungkin ya dari masyarakat tentang Provinsi Bangka Belitung ketika mendengar provinsi itu. Oke. Yori ingin bertanya, katanya Provinsi Bangka Belitung itu merupakan daerah di mana ada suatu cerita atau suatu sejarah yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia. Coba dijelaskan. Memang ada, betul sekali. Pada tahun 1949, Insinyur Soekarno pernah diasingkan di Bangka Belitung. Oh, Nah, Bangka dia Belitung. pertama kali itu kan ditempatkan di Wisma Ranggang Munto di Menubing. Masih ada? Masih ada sampai sekarang. Nah, di situ ada tempat tidurnya, ada mobilnya di situ. Selain itu juga dia tuh Bapak Insinyur Soekarno diasingkan di Pangkal Pinang yang sekarang tempatnya di Museum Timah. Di situ tuh ada rapat untuk kerangka perjanjian Rumroyen di situ. Nah, selain itu juga di Pangkal Pinang nih pernah menjadi ibu kota negara Indonesia pada tahun 49 secara tidak resmi. Ya, sementara mungkin ya. Sementara. Nah, buktinya tuh ada di Tugu Prasasti. Ya. Nah, Tugu Prasasti itu letaknya di Taman Wilhelmina di dekat Lapangan Merdeka. Jadi pada tahun itu dilaksanakan rapat dengan PBB seputar kerangka perjanjian Rumroyen. Yang jelas kalau misalkan sahabat Indonesia sekalian penasaran, silakan datang langsung saja ke Pangkal Pinang. Di sana kita bisa melihat bukti sejarah akan persiapan tentang kemerdekaan Indonesia seperti itu. Oke, pertanyaan kedua. Tadi kan Ayur ini mengatakan makanan khas Babel itu salah satunya terasi. Nah, di sini yang Yori pertanyakan itu katanya terasi Babel itu sangat terkenal bahkan sampai mancanegara. Coba bisa dijelaskan. Iya, terasi di Bangka Belitung tuh dari Bangka Belitung tuh sangat terkenal. Khususnya produksinya itu dari Tobuali dari Kabupaten Bangka Selatan. Oh, Bangka Selatan ya. Nah, jadi kalau orang luar tuh bilang terasi atau kami sebut belacan. Ya, belacan. Itu sangat tidak busuk, warnanya merah. Ya. Terus lebih terasa enaknya kan. Terus dari udang nggak dari udang dan tidak dicampur dengan ikan-ikan gitu. Jadi sangat enak lah. Sangat enak.
Boleh lah kalau misalnya nanti buat oleh-oleh kan, oleh-oleh terasi yang terkenal di bubble sampai mancanegara bahkan ya. Oke, terakhir nih, apabila siapa tahu nanti Yauri kan ke Bangka Belitung, coba dari Ayur ini kan punya nggak rekomendasi destinasi wisata yang memang wajib Yauri kunjungi ketika Yauri ke Provinsi Bangka Belitung? Kalau destinasi wisata tuh banyak sekali di Iya. Bangka Belitung, khususnya Bangka Belitung tuh Kenal? dikenal dengan negeri seribu pantai kan. Seribu pantai itu tuh emang banyak pantainya atau gimana? Banyak pantai. Nah, pantai di Bangka Belitung tuh terkenal pasir putih dan batu granit. Oh, itu yang ada di ini kan, di Laskar Pelangi kan? Nah, iya. Nah, itu saya kan penyuka apa? Salah satu fans beratnya Laskar Pelangi. Selain pantai juga kan ada tempat hasil pertambangan. Pertambangan. Nah, itu tuh kayak salah satunya di Danau Kaolin, Danau Cermin seperti bening sekali. bening sekali. Nah, itu juga. Terus selain yang Laskar Pelangi yang terkenal itu penulis Laskar Pelangi Bapak Andrea Hirata, dia membangun museum yang namanya Museum Kata. Nah, kalau misalnya Kak Yuri suka dengan ngefans, ya ngefans benar itu sama serius. Andrea Hirata, di situ dia ada buat membangun museum Kata. Beliau masih ada di Babel kah? Atau sekarang di mana? Mungkin tidak tahu ya. Ya, kurang tahu berarti ya. Kurang tahu. Oke. Itu selain itu juga kan ada wisata sejarah yang tadi di rumah pengasingan Bung Karno. Iya. Itu ada museum timah, baik sekali di Bangka Belitung. Boleh lah nanti kalau misalnya Yauri ke Bangka Belitung, ini jadi tour guide-nya ya. Siap. Oke, siap. Oke, sangat menarik sekali. Ternyata banyak sekali informasi-informasi yang sebelumnya Yauri belum ketahui tentang Provinsi Bangka Belitung. Yauri ucapkan terima kasih ke Ayu ini yang telah menyampaikan informasi seputar Provinsi Bangka Belitung. Semoga ini juga bermanfaat bagi sahabat Indonesia sekalian dimanapun berada, seperti itu. Terima kasih, semoga Ayu ini sehat selalu, lancar pendidikannya sampai lulus nanti tahun 2022. Oke. Mari kita sapa sahabat Indonesia di manapun berada. Oke. Salam sahabat Indonesia.